Pemerintah Donald Trump masih terus menebar ancaman ke Iran termasuk dengan mengerahkan armada ke wilayah Teluk Persia. Di tengah ancaman dan tekanan ini, mungkinkah negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika bisa terwujud? Kami akan membahasnya bersama dengan Ismail Amin, kontributor Metro TV yang tengah menempuh pendidikan di Iran, serta analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Saya ke Mas Ismail dulu. Mas Ismail, bagaimana sebetulnya dinamika pemerintahan di Iran saat ini jelang negosiasi dengan utusan Amerika Serikat yang dijadwalkan akan berlangsung di Turki hari Jumat? Ya, selamat sore Mbak Vera. Pemerintah Iran di bawah Presiden Masoud Pezeshkian itu secara resmi sudah menyatakan kesiapan untuk membuka kembali negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat. Presiden Iran sudah memberikan arahan kepada Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi untuk mengejar pembicaraan yang adil dan setara. Tetapi dengan syarat bahwa negosiasi harus berlangsung tanpa ancaman atau tuntutan yang tidak masuk akal. Iran menekankan pentingnya dialog yang bermartabat dan bebas dari tekanan militer. Karena itu, Teheran menerima tawaran negosiasi dari Amerika Serikat dengan menyatakan siap berunding, tapi dengan syarat bahwa tidak dibawa ancaman militer. Jadi bukan Iran yang menawarkan negosiasi. Ini penting untuk disampaikan karena Donald Trump sendiri yang sampai memframing bahwa pihak Iran lah yang meminta. Sementara tidak ada pejabat berwenang Iran pun yang mengaku menjalin komunikasi dengan Donald Trump, apalagi sampai meminta negosiasi. Prinsip Iran jelas sejak awal bahwa Iran siap diajak berunding, sebagaimana juga siap jika diajak berperang. Jadi karena Amerika Serikat yang memilih opsi negosiasi, maka Iran pun menyambutnya dengan syarat negosiasi yang dilakukan tidak dibawa ancaman dan paksaan. Iran ingin menunjukkan bahwa duduk di meja perundingan adalah pilihan strategis, bukan karena tertekan. Turki masuk sebagai mediator, ini menunjukkan bahwa ini bukan sekedar urusan Iran dan Amerika Serikat, tapi sudah menjadi perhatian kawasan. Jadi meski membuka ruang diplomasi, pemerintah Iran juga menegaskan bahwa negara ini siap untuk berperang jika diserang. Ini menunjukkan bahwa strategi Teheran ini mencakup dua sisi, yaitu negosiasi sekaligus kesiapan pertahanan. Ini bagian dari upaya menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan paksa, tetapi juga tidak mencari konflik. Mas Ismail, memang negosiasi ini akan dilaksanakan begitu ya, tapi bagaimana dengan antisipasi jika Amerika Serikat melanggar? Kita mengingat yang terjadi pada Juni 2025 lalu bahwa Amerika Serikat melakukan pelanggaran perjanjian dengan menyerang Iran. Ya Mbak Vera, Iran sangat sadar betapa tidak dapat diandalkannya komitmen Amerika Serikat dalam perjanjian sebelumnya, terutama setelah serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025 kemarin, yang memicu konflik yang meluas. Jadi pengalaman Juni 2025 ini membuat Iran sangat berhati-hati. Jadi posisi Iran sekarang itu sangat jelas, siap diplomasi, tapi juga siap semua skenario. Artinya, Iran ingin mekanisme kesepakatan yang lebih kuat, tidak mudah dilanggar sepihak. Iran secara terbuka menyampaikan bahwa jika diserang lagi, responnya akan jauh lebih luas. Jadi diplomasi berjalan berdampingan dengan kesiapsiagaan militer. Jadi pesan yang hendak disampaikan Iran adalah negosiasi ini bukan karena Iran takut perang, tapi karena Iran ingin mencegah perang yang lebih besar. Tapi kalau pada akhirnya Amerika Serikat menyerang, sebagaimana yang dikatakan Ayatollah Ali Khamenei, bahwa Iran akan membuat perang ini menjadi perang regional, bahwa semua pangkalan militer Iran yang ada di kawasan akan menjadi target sah Iran, termasuk Israel. Begitu Mbak Vera. Kita nantikan bagaimana hasil negosiasinya nanti Jumat. Terima kasih Pak Satrawi dan juga Mas Ismail atas diskusinya. Selamat malam.